Selamat pagi dan salam kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pembacaan kita dalam buku Kerinduan Segala Zaman pada hari ini sampai kepada bab yang ke-10 dengan tajuk Suara yang Berseru di Padang Belantara. Daripada kalangan umat Israel yang setia, yang telah lama menantikan kedatangan Mesias, muncullah perintis Kristus, Imam tua Zakaria dan istrinya Elizabeth. Ialah kedua-duanya benar di hadapan Tuhan. Dalam kehidupan mereka yang tenang dan suci, cahaya iman bersinar seperti bintang di tengah-tengah kegelapan zaman yang jahat itu. Kepada pasangan yang saleh ini diberikan janji seorang anak lelaki yang akan berjalan mendahului Tuhan untuk menyediakan jalan baginya. Zakaria tinggal di kawasan perbukitan Yudea, tetapi beliau telah pergi ke Yerusalem untuk melayani selama seminggu di Bait Suci, suatu pelayanan yang diwajibkan 2 kali setahun bagi setiap rombongan imam. Ketika Zakaria menjalankan tugas keimaman di hadapan Tuhan, menurut giliran rombongannya mengikut adat tugas keimaman, dia dipilih melalui undian untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan membakar dupa. Dia sedang berdiri di hadapan mezbah emas di tempat kudus dan tempat suci itu. Asap dupa bersama doa-doa umat Israel sedang naik ke hadapan Tuhan. Tiba-tiba dia menyadari kehadiran ilahi. Seorang malaikat Tuhan sedang berdiri di sebelah kanan mezbah itu. Kedudukan malaikat itu menunjukkan perkenanan Tuhan, tetapi Zakaria tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun dia telah berdoa memohon kedatangan penebus. Kini surga telah menghantar utusan untuk mengumumkan bahwa doa-doa itu hampir dijawab. Namun, belas kasihan Tuhan kelihatan terlalu besar untuk dipercayainya. Dia dipenuhi ketakutan dan rasa tidak layak. Tetapi malaikat itu menyambutnya dengan berita yang menggembirakan. Jangan takut, Zakaria, karena doamu telah didengar. Istrimu Elizabeth akan melahirkan seorang anak lelaki bagimu, dan engkau harus menamakan dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, dan ramai orang akan bersukacita karena kelahirannya. Dia akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan minum wine atau minuman keras, dan dia akan dipenuhi Roh Kudus. Ramai orang Israel akan dibawanya kembali kepada Tuhan mereka. Dia akan berjalan mendahului Tuhan dengan roh dan kuasa Elia, untuk mendamaikan hati bapa dengan anak-anak mereka, dan membawa orang yang tidak taat kepada hikmat orang benar, supaya suatu umat yang siap sedia dapat disediakan bagi Tuhan. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku dapat mengetahui bahwa perkara ini akan berlaku? Aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut usianya." Zakaria mengetahui bagaimana Abraham menerima seorang anak pada usia tua, karena dia percaya kepada Dia yang setia kepada janjinya. Tetapi untuk seketika, imam yang sudah lanjut usia itu memandang kepada kelemahan manusia. Dia terlupa bahwa apa yang dijanjikan Tuhan, dia juga berkuasa untuk melaksanakannya. Demikianlah pembacaan kita dalam buku Kerinduan Segala Zaman pada pagi ini. Kita teruskan dengan satu kesaksian dari Gereja Kinadaan tentang bagaimana bermulanya Gereja Advent di tempat ini.
Kinadaan berada dalam daerah Paitan Sabah, berjarak lebih kurang 45 km dari Pekan Paitan. Penduduk Kinadaan termasuk beberapa buah kampung di sekitarnya pada tahun 1980-an dianggarkan ada 70 buah keluarga. Sebelum tahun 1986, belum ada anggota gereja SDA di kampung ini. Ada 3 orang pelopor utama yang telah membawa perkabaran Advent ini ke kampung Kinadaan. Yang pertama adalah Encik Martin Matusin yang pada waktu itu masih menetap di kampung Linantakan. Kampung Linantakan ini berjiran dengan kampung Kinadaan. Dan pelopor yang kedua ialah Encik Jumpi Majinal. Dan pelopor yang ketiga ialah Encik Gini Muaji. Encik Jumpi dan Encik Gini sudah menetap di kampung Kinadaan pada waktu itu. Sebelum perkabaran Injil masuk ke Kinadaan dan juga ke kampung Linantakan, boleh dikatakan semua penduduknya masih mengamalkan kepercayaan pagan. Dalam kepercayaan pagan, penganut-penganutnya harus melakukan kebaikan-kebaikan seperti bersedekah, memberi makan banyak orang dengan mengadakan pesta jamuan yang besar agar diterima oleh Tuhan. Ritual-ritual seperti pengorbanan hewan juga harus dilakukan untuk mendapat perkenanan dan pengampunan daripada Tuhan. Itu adalah secara umum tentang kepercayaan pagan di kampung ini. Pada tahun 1984, ketika Encik Martin, yaitu bapak saya sendiri, pulang dari bekerja di Kota Marudu selama lebih kurang 3 tahun, dia membawakan perkabaran Injil dan mengungsikannya kepada penduduk-penduduk di kampung Linantakan. Beliau sendiri belum dibaptiskan pada waktu itu, tetapi dia suka mengungsikan cerita-cerita Injil yang pernah didengarnya dari majikannya di Kota Marudu, di mana dia telah bekerja selama lebih kurang 3 tahun. Kemudian bapak kami mengajak beberapa orang untuk mendirikan bangunan kecil yang pertama di kampung Linantakan, berdindingkan kulit kayu. Itu adalah tempat di mana mereka beribadah setiap hari Sabat. Sehingga beberapa orang menjadi percaya dan telah dibaptiskan pada tahun 1986. Sementara bapak kami sendiri hanya telah dibaptiskan pada tahun 1987 di gereja Gosen. Sesudah dibaptiskan, bapak kami terus mengungsikan perkabaran Advent kepada penduduk kampung, sehingga beberapa orang lagi yang menjadi percaya dan dibaptiskan, termasuklah nenek dan datuk kami sendiri. Cerita ini akan mundur kembali pada tahun 1984. Setelah bapak kami pulang dari Kota Marudu, dia bekerja dalam satu company pembalakan dan bertemu dengan Encik Jumpi Majinal yang juga bekerja di tempat itu. Encik Jumpi tertarik dengan sebuah buku yang dimiliki oleh bapak kami, yaitu buku Sekolah Sabat Dewasa, dan dia sering meminjam buku itu untuk dibaca. Encik Jumpi mengatakan bahwa isi buku itu sangat baik dan menarik. Dia ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang kabar Injil yang dikatakan dalam buku tersebut.
Pada tahun 1985, Incik Jumpi membawa keluarganya pergi ke kota Marudu untuk mencari pekerjaan. Namun pada waktu yang sama juga, kerinduan dalam hatinya untuk mengetahui lebih banyak tentang kebenaran Injil semakin besar. Sesampainya mereka di kota Marudu, mereka sekeluarga ditempatkan di sebuah rumah lama, di mana mereka dipekerjakan oleh seorang majikan. Di dalam rumah tersebut, Incik Jumpi menemukan sebuah buku yang berkulit hitam. Rupa-rupanya itu adalah Alkitab. Beliau membuka buku itu dan mulai membaca. Beliau sangat gembira karena apa yang dicari-carinya selama ini akhirnya dia temui. Pada tahun 1986, Incik Jumpi membuat keputusan untuk menerima Yesus dan dibaptiskan dalam gereja Seventh-day Adventist bersama dengan beberapa anggota keluarga beserta dengan iparnya juga, yaitu Incik Gini Muaji. Beberapa bulan kemudian, mereka pulang kembali ke Kinadaan dan mengungsikan iman mereka kepada keluarga yang lain. Kemudian mereka mendirikan satu bangunan kecil yang pertama sebagai tempat mereka beribadah pada setiap hari Sabat. Pada penghujung tahun 1988, penduduk-penduduk di kampung Linantakan terpaksa berpindah ke kampung Kinadaan karena kampung Linantakan termasuk dalam kawasan yang diambil oleh satu syarikat penanaman kelapa sawit. Karena penduduk kampung Linantakan akhirnya berpindah ke kampung Kinadaan, maka penduduk kampung Kinadaan menjadi bertambah, dan umat-umat yang percaya juga bertambah karena penduduk dari kampung Linantakan bergabung dengan penduduk di kampung Kinadaan. Pada penghujung tahun 1989, bangunan gereja yang lebih besar telah didirikan di kampung Kinadaan. Bangunan tersebut diperbuat daripada kayu. Sementara itu, oleh kuasa Tuhan, perkabaran Injil di kampung Kinadaan dan sekitarnya semakin berkembang dan lebih ramai lagi yang dibaptiskan. Pada tahun 2015, gereja yang diperbuat daripada kayu itu telah dinaik taraf atau di-upgrade kepada bangunan konkret. Saat ini, Incik Marting Matusin, Incik Jumpi Majinal, dan Incik Gini Muaji adalah elder-elder di dalam gereja SDA Kinadaan, dan mereka masih aktif melayani. Keanggotaan terkini dalam gereja SDA Kinadaan adalah seramai 273 orang. Puji Tuhan atas kuasanya. Kalau dulu cabaran terbesar para pelopor gereja adalah ketidakpercayaan terhadap Injil itu karena pengaruh paganisme yang masih sangat kuat. Cabaran yang tidak kurang besarnya pada saat ini adalah bagaimana semua umat percaya, terutamanya generasi-generasi yang baru, tetap beriman dan setia kepada Tuhan. Di samping kita terus berdoa dan bersaksi untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam keraguan-raguan dan kegelapan, doa dan usaha untuk memelihara serta menjaga umat-umat percaya yang ada dalam gereja saat ini juga tidak kurang pentingnya.
Saya akhiri kesaksian singkat ini dengan satu ayat daripada buku Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika kita melihat cabaran yang besar dalam penjangkauan jiwa-jiwa, dalam pemeliharaan jiwa-jiwa yang sudah percaya di dalam gereja, Tuhan telah berjanji bahwa firman-Nya tidak akan sia-sia ketika kita menyampaikannya. Firman Tuhan pasti akan berhasil. Karena Tuhan Yesus sendiri juga telah berkata di dalam Matius 28 ayat yang ke-20, Aku akan menyertai kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jika Tuhan menyertai kita dalam pelayanan kita, semuanya akan berhasil. Mungkin tidak berhasil seperti yang kita jangkakan, tetapi pasti akan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian saja kesaksian singkat dari Gereja SDA Kinadaan. Kiranya ini dapat memberikan kita inspirasi dan membuatkan kita terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada Yesus sebagai satu-satunya sumber kekuatan kita yang dapat membuat kita berhasil dalam segala pekerjaan pelayanan kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.